Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakosta adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekedar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena, yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang
tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Haleluya. Shalom saudara. Saya boleh lihat lambaian tangan saudara yang dikasihi Tuhan luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Amin saudara. Saya boleh gak melihat saudara untuk menyapa kanan kiri saudara untuk berkata, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih banyak saudara. Luar biasa, inilah yang disebut komunitas saudara. Seperti yang disampaikan di dalam VOP tadi ya saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa dari doa persiapan tadi. Dan saya percaya kita expect Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan mengikuti saudara sampai nanti pulang. Sampai hari-hari berjalan ke depan Tuhan tetap bersama saudara, amin. Seperti biasa saudara kita akan membacakan sama-sama Pentakosta ketiga saudara dan juga Mazmur 91. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyatakan. Kita nyatakan dengan iman saudara. Pentakosta ketiga dengan suara lantang 3, 2, 1. Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga terlahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Akan kita lanjutkan dengan Mazmur 91, kita akan dengan iman bersama-sama nyatakan 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan meninggal kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oh ya kami tahu Tuhan, pengharapan kami gak akan pernah sia-sia kalau dalam Engkau Tuhan. Kami gak akan pernah Tuhan punya harapan kosong dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, iman kami akan bangkit Tuhan. Karena apa yang Engkau sudah perbuat akan Engkau tetap perbuat Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan Yesus. Engkau jemput kami Tuhan di awan-awan yang permai itu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Engkau masih akan mengerjakan Tuhan banyak perkara Tuhan. Banyak perkara Tuhan. Banyak janji-Mu Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Kami punya pengharapan Tuhan yang luar biasa dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini kami mau bersuka cita. Kami mau sambut Tuhan. Kami mau punya pengharapan dan kami mau Tuhan dengan gairah Tuhan Yesus. Kami mau bersenang-senang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau punya Tuhan Yesus spirit yang bersuka cita Tuhan. Excited dengan pengharapan kami Tuhan. Hanya dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sumber sukacita kami. Hanya di dalam satu nama kami siap Tuhan memuji Engkau. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita akan bangkit untuk serukan namanya. Haleluya. Kita akan bangkit dan serukan nama Yesus di tempat ini. Namanya penuh kuasa. Amin. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Iman kita bangkit dan nyatakan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Yes, the Almighty God. Selamatkanlah umat-Mu, musuh dikalahkan. Allah dahsyat di tempat yang mampu. kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita nyatakan bersama, amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saya lihat saudara belum capek nih kayaknya. Saya lihat masih semangat banget nih kayaknya. Amin. Amin. Untuk Tuhan harus semangat saudara. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Bisa lebih keras saudara. Dia mati buat saudara, dia bangkit buat saudara. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi saudara. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
kuat saudara? Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan saudara. Kita simpen tenaga kita saudara, amin. Karena firman-Nya juga luar biasa hari ini saudara. Amin. Kita expect Tuhan ngomong sama kita. Dan firman itu berbuah kita pulang. Untuk kita bagikan ke lingkungan kita, amin saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita sembah Tuhan di tempat ini, amin. Kita nyanyikan ucapan syukur kita. Nyatakan terima kasih Tuhan. Let's just worship Him, let's just worship Him. Let's just worship Him. Oh ya ralabasya, ralabaralabaralabaralabar. Nyatakan ucapan syukur kita, nyatakan ucapan syukur kita. Oh ya ralabasya, karalab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 ar. Ya nyatakan kebaikan Tuhan buat apa yang Dia telah perbuat dalam hidup kita. Oh ya ralabasya oh ya ralabasya just enjoy the presence of God. Nikmati, nikmati, nikmati Tuhan. Nikmati, nikmati kebaikan-Nya. Nikmati, nikmati pribadi-Nya. Oh ya oh ya ucapkan dengan mulut kita kebaikan Tuhan. Kebaikan-Nya tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. It's good, it's good, it's good. Oh ya
are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
Dan tidak ada nama lain yang olehnya kami beroleh keselamatan selain di dalam satu nama yang penuh kuasa, yakni Yesus Kristus Tuhan. Maralapa shekaralapa takayaralapa. Di dalam nama itulah kami beroleh pengharapan. Di dalam nama itulah kami beroleh kehidupan. Di dalam nama itulah kami beroleh janji-janji surga. Dan di dalam nama itulah kehidupan kekal kami terima. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat karyamu Tuhan, menebus setiap kami, melayakkan kami, melepaskan kami dari kutuk dosa. Dan hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami meninggikan Tuhan karena Engkau yang sudah melayakkan kami. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami pada pagi hari ini. Kami bawa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kuasa yang sama yang Kau punya, Engkau juga berikan kepada kami anak-anak-Mu. Kami yang percaya dan menyebut Engkau dengan satu nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Maka kami bukan hanya berhak disebut sebagai anak, tapi kami juga menerima kuasa yang daripadamu. Dan dengan kuasa yang Kau berikan ini, kami percaya otoritas Tuhan, otoritas ilahi ada di dalam kami. Kami mau berkata, Indonesia ada di dalam kendali tangan Tuhan. Indonesia aman di dalam Engkau. Kami lepaskan shalom buat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kami percaya Tuhan pegang kuat bangsa kami. Apapun boleh terjadi, badai boleh menerpa, tapi ada tangan-Mu yang perkasa yang menyelamatkan bangsa kami. Karena Engkau melihat masih banyak anak-anak Tuhan yang berdiri, berdoa, bersyafaat bagi bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negara ini. Mereka yang Tuhan sudah tetapkan sendiri. Anugerah-Mu, takut akan Tuhan ada atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan kami mau berkata, Tuhan, biarkan kami belajar tidak melepaskan perkataan-perkataan negatif. Tapi dalam setiap pertemuan, dalam setiap apapun ketika kami menyatakan apapun buat Indonesia, kami mau belajar senantiasa mengucapkan berkat, mengucapkan kata-kata yang terbaik, menciptakan atmosfer surgawi atas Indonesia. Dan kami percaya setiap apa yang kami perkatakan itu akan jadi. Karena firman-Mu berkata, apa yang kami perkatakan itu kami akan makan buahnya. Dan hari ini sepakat kami para pendoa-Mu, kami berkata, Indonesia maju, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia selamat dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga melepaskan doa kami berkat bagi para pemimpin gereja kami di tempat ini. Kami berdoa bagi Pastor Niko Nyotora Harjo, Bapak Gembala kami beserta dengan Ibu Hermin. Mari Tuhan, Kau yang memberikan hikmat, Kau yang sudah memberikan visi. Tahun ini adalah tahun penuaian. Dan kami mau sepakat dengan pemimpin kami berkata, GBI Plaza Indonesia, kami juga akan sama-sama menuai dalam anugerah Tuhan. Kami tuai jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Kami tuai anugerah Tuhan yang terbaik. Kami tuai berkat-berkat yang terbaik. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan seberang laut akan menjadi bagian kami. Karena kami dipercaya Tuhan untuk mengelola segala sesuatunya untuk lawatan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini lawatan yang terbesar, lawatan yang terakhir, Pentakosta ketiga sedang Kau kerjakan di antara setiap kami. Mari Tuhan, mulai dari keluarga kami. Mulai dari keluarga kami
Kami mau sebutkan nama-nama keluarga kami Tuhan. Mereka akan masuk, kami bukan hanya sebagai penonton, tapi kami masuk dalam bagian lawatan Tuhan. Kerjakan mulai dari seluruh keluarga kami, terus orang-orang di sekitar kami, komunitas kami. Bahkan ketika Tuhan membawa kami mungkin ke daerah-daerah, ke tempat-tempat di luar tanpa batas, kemanapun, bahkan mungkin kami ke luar negeri. Tuhan, Engkau yang akan memakai setiap umat-Mu menjadi duta-duta kerajaan surga. Kami percaya ada perkara yang ajaib, ada kehendak Tuhan yang besar yang Tuhan ingin nyatakan melalui kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau arahkan hati kami, pendengaran kami, bahkan secara rohani telinga kami. Kami mau belajar untuk berkonsentrasi mendengarkan akan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Melalui hamba-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami, Pastor Ona Tahapari. Biarkan Roh-Mu yang kudus mewahyukan hal-hal yang baru. Apa yang kami baca mungkin sama, tapi ketika ada roh pewahyuan yang baru itu turun dalam kami, maka kami akan mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Dan biarkan ajarkan setiap umat-Mu. Kami bukan hanya menerima, tapi kami boleh memahami dan melakukan kebenaran itu dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan melakukan kebenaran firman-Mu, maka ada hal yang besar yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kami. Mari Tuhan, pagi hari ini cengkeram kami tetap dalam hadirat-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kebenaran firman-Mu itu bukan saja memerdekakan kami, tapi juga membawa terobosan dalam hidup kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Kami percaya kami akan pulang dengan berbeda, karena kami sudah bertemu dengan satu pribadi yang melepaskan kami. Kami sudah bertemu dengan firman yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami sudah mendapatkan segala sesuatunya dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, saya akan ajak saudara untuk buka bersama dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat 13 sampai dengan ayat 14 Pak Ibu. Nah, pada kali ini saya mau minta tolong Pak Ibu, karena
ini membutuhkan cukup pemikiran. Jadi saya minta tolong Bapak dan Ibu bisa fokus aja kepada firman kira-kira beberapa menit ke depan, supaya pada akhirnya kita bisa melihat benang merah yang Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada saudara dan saya. Saya berharap saya bisa menyampaikannya dengan lebih sederhana supaya mudah dipahami, sehingga pada akhirnya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Alkitab ajar buat kita. Mari, Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kalau saudara sudah siap, saya akan baca untuk kita. Alkitab bilang, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Coba, saudara kembali ke ayat 13. Daniel bilang, saya lihat tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Sudah? Lalu di ayat 14 Daniel bilang, seorang yang seperti anak manusia ini, kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Lalu berikutnya dia bilang, kekuasaan yang dimiliki oleh anak manusia ini adalah kekuasaan yang kekal, gak mungkin lenyap, dan kerajaannya tidak mungkin musnah. Amin. Saudara masih ingat dalam kitab Injil, waktu Yesus pergi mengajar di mana saja, ketemu dengan siapa saja, saudara menemukan, pasti ingat, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Masih ingat? Nah, bagi kebanyakan kita, statement anak manusia, orang memahaminya dengan pemahaman begini, anak manusia sama dengan anaknya manusia. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa ini agak aneh? Setiap kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, maka orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, para ahli Taurat, orang Farisi marah besar. Lalu mereka berikhtiar untuk merancang bagaimana caranya Yesus harus mati. Mereka bahkan menuduh Yesus sebagai orang yang menista Tuhan punya nama. Menjadi orang yang melecehkan Tuhan punya nama. Padahal waktu itu Yesus cuma bilang bahwa dirinya adalah anak manusia. Nah begini Bapak Ibu, dalam pemahaman orang Yahudi, anak manusia itu bukan anaknya manusia. Sebagai orang Yahudi, anak manusia itu sama dengan Mesias. Sama dengan Juru Selamat. Sama dengan Allah sendiri. Raja yang kerajaannya tidak akan lenyap. Yang kekuasaannya tidak akan musnah. Menurut mereka, Yesus cuman anak tukang kayu. Bukan Mesias, bukan Juru Selamat. Apalagi Raja yang menguasai segala sesuatu. Dia bahkan bukan raja yang, saya ulang, kekuasaannya kekal, kerajaan tidak akan musnah. Makanya kenapa hari itu mereka marah? Karena menurut mereka, Yesus sedang berupaya untuk menjadi raja atas mereka, sedang menjadi Tuhan atas mereka. Mereka merancang Yesus harus mati. Karena apa yang dia berkatakan adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang mereka pahami. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Nah sekarang mari saya undang saudara untuk lihat dengan saya Matius pasal 6. Saya akan baca ayat-ayat klasik. Ayat 33 dan ayat 34. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan 34. Sekalipun bagi mereka orang Yahudi hari itu, Yesus sedang melakukan penistaan terhadap Tuhan. Tapi hari itu sebenarnya Yesus lagi bicara jujur. Bahwa memang dia anak manusianya. Dia memang adalah Mesias. Dia memang Juru Selamat. Dia memang Raja yang kekuasaannya hebat. Kerajaannya tidak akan musnah.
Dia sedang berupaya untuk bicara jujur, tetapi hari itu karena orang tidak paham siapa dia, orang beranggapan bahwa ini orang layak untuk dibunuh. Nah sekarang mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 33. Saya baca Pak Ibu. Matius pasal 6 ayat 33 Alkitab bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara harus ingat, waktu dia mengajarkan ayat-ayat ini, dia sedang mengajarkannya sebagai, dalam posisi sebagai anak manusia. Raja yang memiliki kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Dia bukan sedang bicara sebagai manusia biasa, dia lagi bicara sebagai raja yang memerintah. Sebagai raja yang memerintah, ini yang dia ajarkan kepada pendengarnya hari itu, sampai kepada saudara dan saya hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang saudara harus paham. Kata dahulu di situ, bahasa Yunani menggunakan kata proton. Proton itu artinya begini Pak, Ibu. Yang paling pertama, yang paling utama. Bahasa kita hari ini adalah first thing first. Jadi hari itu Yesus lagi bilang, kalau ada hal yang paling pertama, ada hal yang paling utama dalam kamu punya hidup, itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kata dahulu. Sekarang mari kita lihat kata carilah. Kata carilah dalam bahasa Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo ada 3 arti Pak, Ibu. 1 kebutuhan. 2 keinginan. 3 perenungan untuk upaya memahami lalu menghidupi. Jadi sebenarnya Yesus lagi bilang, di atas seluruh keinginan yang saudara dan saya punya, pastikan yang paling pertama dan yang paling utama itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Di atas semua kebutuhan yang saudara dan saya punya, pastikan yang paling pertama, yang paling utama haruslah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di atas semua perenungan, pemahaman, dan keinginan saudara dan saya untuk menghidupi apa yang kita pahami, maka yang harus kita pahami untuk kita hidupi adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain Alkitab lagi bilang, bolehkah kita punya banyak keinginan? Boleh. Tapi yang paling pertama dari seluruh keinginan itu yang paling utama harus kerajaan Allah dan kebenaran. Salah enggak? Kalau kita punya banyak kebutuhan, enggak salah. Tapi saudara dan saya harus memastikan di atas seluruh kebutuhan yang kita punya, saya ulang. Yang paling pertama, yang paling utama harus kerajaan Allah. Boleh enggak? Kita merenungkan banyak hal. Kita berupaya memahami banyak hal. Untuk menghidupi banyak hal yang kita pahami dalam hidup. Boleh. Tapi pastikan yang paling pertama, yang paling utama harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, yang ngajar ini bukan orang biasa. Yang ngajar ini adalah raja sendiri. Amin. Anak manusia. Kenapa sampai dia harus mengajarkan kepada saudara dan saya hari ini, bahwa yang paling pertama, yang paling utama haruslah kerajaannya. So dia punya maksud. Mari saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah Pak, Ibu. Supaya pada akhirnya saudara dan saya paham apa yang Tuhan maksudkan kepada kita. Kata kerajaan Allah, bahasa Yunani menggunakan kata basileia Pak, Ibu. Basileia itu arti yang pertama adalah begini. Hak dan wewenang Tuhan secara mutlak. Untuk memerintah saudara dan saya dalam seluruh aspek hidupnya kita. Ulang. Kerajaan Allah adalah hak dan wewenang, bahkan kekuasaan Tuhan untuk memerintah kita dalam seluruh aspek kehidupan secara mutlak. Ya Tuhan lagi bilang begini, dalam kamu punya keluarga, kasih biar saya yang perintah, saya yang kuasai.
Dalam kamu punya pekerjaan, kasih biar saya yang perintah. Saya yang berkuasa di situ. Dalam usaha yang sedang kamu kelola hari ini, kasih biar saya yang perintah, kasih biar saya yang berwenang di atasnya dan menguasainya. Dalam sekolah atau studi yang sedang kamu emban hari ini, maka kasih biar saya yang memerintah di situ, berkuasa di situ, dan secara mutlak memberikan arahan. Dalam kamu punya pelayanan, dalam kamu punya perencanaan, dalam kamu punya didikan kepada anak-anak, dalam kamu punya keuangan, dalam kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kamu. Ini yang Tuhan bilang ini, kasih biar saya perintah kamu di situ. Kasih biar saya berkuasa secara mutlak untuk kamu di situ. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Pengertian yang kedua dari kerajaan Allah adalah begini. Aturan main atau tata cara hidup yang Tuhan ajar kepada kita dalam firman-Nya. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau Tuhan Yesus bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan Yesus lagi bilang berkaitan dengan kerajaan Allah adalah begini. Kamu bukan saja harus membiarkan saya perintah kamu punya hidup. Tapi yang kedua, kamu harus mulai berani hidup bersesuaian dengan Tuhan punya aturan dan tata cara hidup yang Dia ajar di dalam firman. Ulang, kita harus membiarkan Tuhan perintah kita, kuasai kita secara mutlak dalam seluruh aspek hidupnya kita. Tapi kita pun harus membiarkan Tuhan ajar kita dari firman. Tata cara hidup dalam kerajaan Allah. Aturan main dalam kerajaan Allah. Supaya kalau kita diajar, kita terpelajar, kita harusnya didapati sebagai orang-orang yang sedang hidup bersesuaian dengan aturan yang Tuhan tetapkan dan tata cara hidup yang Tuhan tetapkan ada dalam firman Allah buat kita. Amin. Nah ini sekarang ya saudara dan saya perlu mempertimbangkannya. Sampai dengan hari ini, dalam seluruh aspek hidupnya kita. Apakah saudara dan saya berani membiarkan Tuhan perintah kita, kuasai kita, arahkan kita, sampai pada akhirnya kita memilih untuk takluk aja kepada semua aturan main dan tata cara hidup seperti yang Dia ajar buat kita dari firman gak? Sebab begini Pak, Ibu, kalau sampai saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang begini, mencari lebih dahulu kerajaan Allah, mari saya jelaskan, ujung-ujungnya untungnya ada di kita. Tuhan tidak suruh saudara dan saya menyerahkan pemerintahan di Dia punya tangan untuk memerintah kita. Supaya Tuhan bisa sewenang-wenang terhadap kita. Bukan itu maksudnya. Tuhan tidak bilang saudara dan saya kasih biar saya perintah kamu. Kamu ikuti saja aturan main atau tata cara hidup benar seperti yang saya ajar. Karena memang Tuhan maunya menindas kita. Bukan. So maksud Tuhan adalah ini. Kalau Tuhan menjadi raja dalam hidup saudara dan saya adalah baik untuk kita. Karena kita akan menikmati semua rancangan baik seperti yang Dia telah lakukan untuk hidup saudara dan saya. Amin. Sekarang mari saya kasih bukti. Saudara bisa lihat dengan saya Mazmur pasal 33. Kenapa sampai Tuhan Yesus raja sendiri? The King of Kings. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kekuasaannya kekal, kerajaannya tidak akan lenyap. Kenapa Dia suruh saudara dan saya? Biarkan saya perintah kamu. Alasannya ini, Mazmur 33, mari saya baca ayat 9 sampai 12 Pak, Ibu. Supaya saudara paham bahwa Tuhan punya maksud. Mazmur 33 ayat 9. Kalau saudara sudah dapat, mari saya baca. Alkitab bilang begini. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kenapa? Dia rajanya. Kata berfirman di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata logos Pak Ibu. Logos itu artinya adalah begini. Apapun yang ada di Tuhan punya isi berpikir. Tinggal Dia mengucapkannya, maka semuanya jadi. Sekarang coba saudara pertimbangkan. Apakah semua yang ada dalam saudara punya isi berpikir?
Waktu saudara mengucapkannya, semuanya jadi? Saya lagi bertanya nih Pak Ibu. Semuanya jadi? Tidak kan? Lalu kenapa masih suka hidup sesuai dengan aturan sendiri? Lalu kenapa masih suka hidup sesuai dengan tata cara yang kita mau? Lalu kenapa masih suka memerintah diri sendiri dan memberontak terhadap Tuhan? Padahal kita tahu dari ayat 9 saja. Karena dia rajanya, dia tinggal berfirman, apapun yang ada di isi otaknya, tinggal dia bicara saja, semuanya jadi. Makanya coba saudara kembali kepada Kejadian pasal 1, renungkan ulang, saudara akan menemukan fakta tentang Tuhan yang ini nih. Raja, penguasa alam semesta, dia tinggal bicara saja, maka apapun yang dia bicarakan, semuanya jadi. Masalahnya, kita tidak sehebat dia. Kalau kita tidak sehebat dia, kenapa kita berlaku seolah-olah kita paling hebat? Kenapa kita memilih jalan yang kita tentukan dan tidak berani takluk kepada dia punya jalan yang telah dia tentukan untuk saudara dan saya jalani? Kalimat berikutnya, dia tinggal beri perintah. Kenapa? Dia rajanya. Dia tinggal kasih perintah, maka semuanya ada. Pernahkah saudara menemukan bahwa dalam perjalanan hidup saudara dan saya, semua hal yang kita perintah membuat yang gak ada jadi ada? Is it? Tidak Pak Ibu. Kalau akhirnya kita menemukan bahwa kita gak bisa bikin yang gak jadi, yang gak ada pada seluruh aspek. Kalau kita menyadari hal itu, lalu kenapa kita tidak membiarkan saja Tuhan memerintah kita? So kalau dia perintah kita, maka yang terjadi adalah begini Pak Ibu. Apapun yang gak pernah jadi dalam saudara dan saya punya hidup, tinggal tunggu Tuhan bicara, maka itu jadi buat kita. Apapun yang gak ada dalam saudara dan saya punya hidup, tinggal dia jadi raja. Tinggal dia memerintah kehidupan kita. Tinggal kita takluk kepada kekuasaannya, kewenangannya, kedaulatannya. Ikuti saja aturan main yang dia ajar. Takluk saja kepada tata cara hidup yang dia ajar. So kalau sekali dia kasih perintah untuk si kehidupan saudara dan saya, maka garis bawah ini, semua yang gak ada pada kita bisa berubah jadi ada. Makanya kenapa Tuhan bilang, ada hal yang pertama, yang paling utama, yang harus kamu menjadikannya sebagai kebutuhan, keinginan, hal yang kamu renungkan, pahami dan hidupi. Haruslah begini, kasih biar saya perintah kamu. Sudah? Sekarang lihat ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Saudara garis bawahi, skup besar, kapasitas luas. Bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Pertimbangkan. Dalam skup luas dan kapasitas besar. Bangsa-bangsa. Bisa susun rencana? Bisa. Tapi garis bawahi, Alkitab bilang ini, Tuhan bisa gagalkan. Sudah? Rancangan suku-suku bangsa, skup besar, kapasitas luas. Mereka bikin rancangan bisa? Bisa. Tapi Alkitab bilang ini, dia bisa tiadakan. Kalau skup besar saja dia bisa gagalkan, dia bisa tiadakan. Apalagi saudara punya. Apalagi saudara dan saya punya rencana. Apalagi saudara dan saya punya rancangan. Lalu siapa kita? Sehingga kita beranggapan bahwa rencana kita lebih bagus dari Tuhan punya rencana. Rancangan kita lebih bagus dari Tuhan punya rancangan. Secara ini yang Alkitab ajar. Kalau bangsa-bangsa aja, suku-suku bangsa, dia bisa gagalkan, dia bisa tiadakan. Lalu kamu siapa? Who do you think you are? Sehingga pada akhirnya kita memilih untuk ini. Tuhan yang harus ikuti, saya punya tata cara hidup. Tuhan yang harus ikuti, saya punya aturan main. Kamu pikir kamu siapa? Itulah sebabnya mengapa ini yang Tuhan bilang kepada kita. Kalau ada hal yang paling pertama, utama. Dalam kamu punya seluruh keinginan, kebutuhan, perenungan, pemahaman, keinginan untuk menghidupinya. Haruslah ada pada tahapan begini. Tuhan boleh perintah saya dalam seluruh aspek. Saya akan takluk kepada Tuhan punya semua aturan main dan tata cara hidup. Sebab
Tuhan berkuasa, gagalkan apa saja. Jangan melawan yang punya kuasa untuk gagalkan apa saja. Lihat ayat 11. Kalau tuh rencana bangsa-bangsa dan rancangan suku-suku bangsa digagalkan dan ditiadakan. Ayat 11 bilang ini, tetapi rencana Tuhan bagaimana? Tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Sehebat itu Tuhan. Lalu kita masih berpikir bahwa kita punya jalan paling bagus. Padahal saudara harus paham. Saudara bisa googling saja atau saudara bisa lihat di YouTube. Penyelidikan, penelitian beragam lembaga dunia terhadap wealth yang dimiliki oleh seseorang. Kemakmuran, kekayaan, kesuksesan, pencapaian, kepemilikan, harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Ternyata telah dilakukan penelitian, kira-kira wealth dalam hidup seseorang bisa bertahan berapa lama? Lembaga dunia menarik kesimpulan begini Pak, Ibu. Bahwa wealth dalam kehidupan seseorang paling banyak hanya bisa bertahan, mentoknya rata-rata cuma sampai generasi ketiga. Keturunan ketiga. Selebihnya biasanya akan mengalami penurunan lalu habis. Padahal coba saudara lihat. Kalau Tuhan berencana, itu rencana tetap untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan merancang, maka rancangannya itu akan bertahan turun-temurun. Pelajari Alkitab saudara, saudara akan mendapati fakta ini. Keturunan orang benar, bagaimana? Akan perkasa di bumi. Keturunan orang benar akan diberkati oleh Tuhan sampai kepada keturunan yang ke-7, keturunan yang ke-8, sampai kepada keturunan ke-12. Secara berdasarkan lembaga dunia, garis wealth cuma bisa dinikmati rata-rata sampai kepada generasi ketiga. Tapi Tuhan punya rancangan sebagai raja yang memerintah atas hidup kita. Selama saudara dan saya takluk aja kepada dia punya tata cara hidup dan aturan main. Tahukah saudara bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita? Memberkati kita, menopang kita, menyertai kita. Tidak hanya akan berhenti pada kehidupan kita aja. Itu akan berlanjut sampai selama-lamanya. Turun-temurun. Dunia hanya sampai kepada generasi ketiga. Tuhan punya rancangan akan sampai kepada generasi ke-7, generasi ke-8, generasi ke-12. Kalau Tuhan sehebat itu, pertanyaannya, kenapa Anda memberi diri untuk diperintah oleh Tuhan? Who do you think you are? Kenapa enggak mau takluk kepada aturan main dan tata cara hidup yang Tuhan ajarkan kepada kita? Amin. Sekarang mari saudara lihat di ayat yang ke-12. Alkitab bilang, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Pasca Kristus menebus kita, ownership atas kehidupan kita belongs to Him. Milik Tuhan. Sudah? Lalu Alkitab bilang ini, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Konsepnya sederhana. Yang menjadikan Tuhan sebagai Tuan atas mereka. Bangsa yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Suku bangsa, saudara dan saya, yang telah diputuskan oleh Tuhan untuk menjadi miliknya Tuhan. Ini yang Alkitab bilang. Kita akan berbahagia. Kalau Tuhan menjadi Tuan atas kita. Dia menjadi raja atas kita. Dia memerintah kita secara mutlak dalam seluruh aspek hidupnya kita. Kita takluk kepada semua aturan main dan tata cara hidup yang dia ajarkan kepada kita. Ini yang pemazmur bilang, kamu perlu pertimbangkan. Keturunanmu akan menerima apa yang baik dari Tuhan. Tapi kamu pun sampai dengan keturunan ke-12 akan menikmati apa yang disebut dengan kata berbahagia. Bapak Ibu, hari ini orang berani keluarkan uang sangat besar, sangat banyak untuk mencari bahagia. Orang berupaya lakukan apa saja untuk menemukan inti bahagia dalam hidup mereka. Padahal Alkitab tuh bilang, kasih biar Tuhan jadi raja saja dalam kamu punya hidup.
Kasih biar dia perintah kamu dalam seluruh aspek. Kamu latihan aja, saudara dan saya latihan aja. Untuk takluk kepada Tuhan punya tata cara dan aturan hidup seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita bahkan gak perlu bayar apa-apa. Saat Tuhan sudah merancang. Untuk siapapun yang takluk kepada dia punya pemerintahan. Orang-orang kayak begini nih Pak, Ibu, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, individual, saudara dan saya akan menikmati yang disebut dengan kata berbahagia. Kata berbahagia di situ kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ezer Pak Ibu. Ezer itu ada 4 pengertian. Pengertian yang pertama berbahagia. Pengertian yang kedua kemampuan untuk dapat menikmati berkat. Itu berbahagia. Saudara tentunya paham bahwa ada orang memiliki banyak sekali kepemilikan. Tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menikmati. Betul? Nah itu bukan kebahagiaan. Memiliki banyak tidak bisa menikmati itu bukan kebahagiaan. Memiliki tidak banyak tapi bisa menikmati itu adalah kebahagiaan. Jadi Alkitab bilang kebahagiaan adalah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan adalah sebuah kemampuan untuk menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya hari ini. Itu berbahagia. Pengertian yang ketiga dari kata berbahagialah, eser, itu sama dengan begini. Saudara dan saya akan memperoleh dari Tuhan pemberian hikmat. Orang tidak memahami pentingnya hikmat. Salomo memahami pentingnya hikmat. Makanya waktu Tuhan datang kepada Salomo dan bertanya kepada Salomo, Sal mau minta apa dari saya? Ya Tuhan gak ngomong Sal sih. Bahasa saya aja. Kira-kira Salomo minta apa dari saya? Coba saudara pertimbangkan. Salomo tidak minta harta. Salomo tidak minta kekuasaan. Salomo tidak minta posisi, achievement tertentu. Ini yang Salomo minta. Hikmat. Yang Salomo minta sebenarnya yang intinya Pak Ibu. Karena dia minta inti, dia dapat aksesoris. Kan Alkitab bilang, Tuhan akhirnya bilang sama Salomo, Sal, kamu gak minta aksesoris ternyata, kamu minta inti. Ya sudah, karena kamu minta inti, saya tambahkan aksesorisnya. Harta benda dan kepemilikan cuma aksesoris. Yang inti adalah hikmat. Masalah kita hari ini, kita minta aksesoris. Kita buang inti. Padahal siapapun mendapatkan aksesoris dan tidak mendapatkan inti akan susah di masa depan. Mari saya jelaskan apakah hikmat. Hikmat kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata Sophia Pak Ibu. Sophia itu artinya adalah begini. Kemampuan untuk dapat mengelola apa saja yang diletakkan pada kita punya tangan. Itu hikmat. Ulang. Kemampuan untuk bisa mengelola apa saja yang diletakkan pada kita punya tangan. Sekarang mari berpikir bersama. Apa coba dalam hidupnya kita yang tidak membutuhkan kemampuan mengelola? Ada? Saudara akan menemukan kesimpulan bahwa segala hal dalam hidupnya kita membutuhkan kemampuan mengelola. Pikiran kita harus dikelola. Orang yang tidak bisa mengelola isi berpikirnya akan susah dalam hidup. Perasaan kita harus dikelola. Kalau perasaan tidak dikelola dengan baik, kita juga akan susah dalam hidup. Keluarga kita harus dikelola dengan baik. Karena kalau keluarga kita tidak dikelola dengan baik, keluarga kita akan susah juga. Ya, apalagi pekerjaan kita, kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan kepada kita harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, saudara saya bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan kepercayaan. Orang tidak akan mempercayakan tanggung jawab kepada saudara dan saya. Ujung-ujungnya kita susah juga. Usaha yang Tuhan sekarang sedang percayakan kepada saudara. Kalau saudara tidak bisa mengelolanya dengan baik, tinggal tunggu waktu.
pada sebuah waktu, dalam sebuah masa, habis juga. Dalam semua hal, pada hidup kita, membutuhkan kemampuan mengelola. Makanya kenapa Alkitab bilang gini, kasih biar saya jadi rajanya. Kasih biar saya perintah kamu. Kamu ikuti saja tata cara hidup dan aturan main seperti yang Tuhan sudah ajar buat kita dari firman Allah. Kasih biar dia perintah kita. Kita tunduk saja kepada dia punya pemerintahan. Yang kita tahu adalah begini, dia punya rancangan bertahan selama-lamanya. Dia punya rencana akan berlaku turun-temurun. Dia menjamin saudara dan saya berbahagia. Dia menjamin saudara dan saya bisa menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi dia pun menjamin bahwa dia akan memberikan kepada saudara dan saya kemampuan untuk mengelola apa saja supaya saudara dan saya nggak susah. Nggak menderita hidupnya. Ya, baru yang terakhir kata berbahagialah. Berbahagialah atau eser, arti yang terakhir adalah begini. Tuntunan satu langkah demi satu langkah. Mari saya tanya Pak, Ibu. Kalau dalam perjalanan, saudara dan saya dituntun sama orang. Satu langkah demi satu langkah. Bisa salah jalan enggak? Saya bertanya nih Pak, Ibu. Ya Allah, kayaknya saudara lagi berpikir keras sekali ya. Dipimpin satu langkah, dibimbing satu langkah demi satu langkah. Bisa salah jalan? Tidak mungkin kan? Bisa salah tujuan? Tidak mungkin. Makanya sebagai raja yang kekuasaannya tidak akan lenyap. Kerajaannya tidak bisa musnah. Waktu dia datang dalam tubuh kemanusiaan ke bumi. Ini yang dia ajar kepada semua pendengar hari itu, termasuk kepada kita hari ini. Kasih biar saya perintah kamu punya hidup. Kamu ikuti saya punya aturan bermain. Kamu takluk kepada tata cara hidup benar. Seperti yang Alkitab ajar. Nanti kamu lihat aja. Semua rancangan saya, semua rencana saya terjadi dalam kita punya hidup. Sampai kepada keturunannya kita bertahan selama-lamanya. Keturunan ke-7, ke-8, ke-12. Kita berbahagia. Kita menikmati berkat Tuhan. Kita mendapatkan hikmat sehingga mampu mengelola apa saja dan membuat kita menjadi berhasil. Tapi yang terakhir, saudara dan saya akan menjadi orang yang tidak pernah salah jalan lagi dan akan tepat mencapai tujuan seperti yang Tuhan mau kita capai dalam hidup. Itu berbahagia. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak kamu biarkan perintah kamu punya hidup, mungkin hari ini kamu tertawa. Tapi nanti lihat saja, di bagian terakhir yang meratap adalah kita. Kalau Tuhan perintah hidupnya kita, mungkin tampaknya hari ini kita meratap. Tapi percayalah, most of the time, till the end, saudara dan sayalah yang akan menikmati makna bahagia seperti yang Tuhan rancang buat kita. Amin. Sekarang mari kita balik kepada Matius pasal 6. Ini saya punya waktu sudah selesai atau belum Pak Ibu? Kalau sudah selesai, saya selesaikan di sini. Masih ada waktu? 7 jam lagi Bu? 7 menit lagi? Oke, 7 menit lagi mari kita bermain. Sudah? Tadi carilah dahulu kerajaan Allah. Sudah paham ya Pak, Ibu? Ingat, yang bicara langsung rajanya. Ya dia punya kepentingan, ujung-ujungnya kita harus bahagia. Tapi yang kedua dia bilang begini, carilah dahulu apa? Kebenarannya. Pertama kerajaan Allah, 2 kebenarannya. Kata kebenaran di situ Yunani menggunakan kata dikaiosonai. Ada banyak arti dari kata dikaiosonai. Karena keterbatasan waktu saya highlight satu pengertian saja dari kata kebenaran di situ dikaiosonai. Artinya adalah begini Pak, Ibu. Kebenaran di dalam Kristus. Berarti ada kebenaran di luar Kristus. Saudara dan saya diajar untuk begini. Kalau kamu mau berpegang pada kebenaran, kamu perlu berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus. Tahukah saudara bahwa lawan dari kebenaran dalam Kristus? Ada satu saja. Saya menyebutnya dengan istilah begini Pak, Ibu. Self-righteousness. Kebenaran Kristus itu selalu akan dilawan oleh self-righteousness.
kebenaran yang kita bangun sendiri. Berdasarkan lingkungan, berdasarkan budaya, berdasarkan warisan pengajaran turun-temurun. Berdasarkan apa kata orang, berdasarkan apa kata media sosial hari ini. Muncullah apa yang disebut dengan istilah self-righteousness. Dengarkan ini baik. Bertahanlah pada self-righteousness. Kebenaran diri sendiri akan mencelakakan saudara dan saya. Itulah sebabnya mengapa Yesus sebagai raja di atas segala raja ini, yang kekuasaannya hebat dan kerajaannya tidak akan musnah, dia berkata, kalau ada kebenaran yang harus kamu hidupi, maka kebenaran itu haruslah kebenaran di dalam Kristus. Ada di mana? Firman Allah. Saudara masih ingat sekali waktu Yesus ngajar begini? Kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masih ingat ajaran itu? Itu apa? Itu self-righteous. Budaya hari itu mengajarkan bahwa kalau ada orang ambil kamu punya mata, ambil dia punya mata balik. Kalau ada orang ambil kamu punya gigi, istilahnya ambil dia punya gigi balik. Makanya Yesus bilang, kamu udah dengar kan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, self-righteousness. Lalu kemudian kalimat berikutnya bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, self-righteous selalu akan di-counter oleh kebenaran. Dan kalau kita takluk kepada kebenaran di dalam Kristus, yang diuntungkan saudara dan saya. Apakah kebenaran dalam Kristus? Yesus bilang, kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa berbuat jahat untuk kamu, ngapain? Balas dengan kebaikan. Ketika ada orang aniaya kamu, doakan itu orang. Loh, ini kebenaran di dalam Kristus. Masalah kita adalah, kita suka mengembangkan isi berpikir ini. Kalau dia jahatin saya, lalu saya jahatin dia balik, salahnya saya di mana? Kalau dia rampas sesuatu dari saya, lalu saya rampas sesuatu balik dari dia, salahnya saya di mana? Kalau dia berselingkuh dengan cara untuk mencari kebahagiaan, lalu saya juga berselingkuh untuk kepentingan yang sama mencari kebahagiaan, salahnya saya ada di mana? Kalau dia hianati saya, lalu saya hianati dia balik, salahnya saya di mana? Apa coba? Self-righteous. Tuhan tidak ajar saudara dan saya untuk makan orang. Tuhan tidak ajar saudara dan saya untuk berkhianat. Tuhan tidak ajar saudara dan saya untuk menindas orang kecil. Tuhan tidak mengajar saudara dan saya untuk mengejar kebahagiaan sesaat. Tuhan tidak mengajar saudara dan saya untuk meluapkan emosi, lalu begini, bahagia sesaat dan rugi di belakang. Tuhan tidak ajar itu. Makanya kenapa ini yang Tuhan Yesus bilang, as the King of Kings, the Master of all Masters. Ini yang Tuhan bilang, yang paling utama, yang paling pertama dalam semua keinginan, kebutuhan, perenungan, pemahaman. Dan cara hidup yang harus kamu hidupi adalah, kasih biar kebenaran saya memerintah atas kamu. Dan bukan kamu punya self-righteous. Amin. Keuntungannya di siapa? Keuntungannya di kita. Siapapun membiarkan Tuhan memerintah dan takluk kepada Tuhan punya kebenaran, lalu melepaskan diri dari self-righteous, coba saudara pertimbangkan, jangan-jangan yang saudara sedang kerjakan hari ini adalah sebuah self-righteous dan bukan sebuah kebenaran. Think about that. Saudara, Yesus bilang, siapa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang terjadi? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang mana? Ayat 32 ke bawah. Ayat sebelum ayat 33. Makannya kita Tuhan kasih. Minumnya kita Tuhan kasih. Pakaian untuk kita pakai Tuhan kasih. Nah yang menarik adalah ini. Dia akan mendandani kita. Cara Tuhan dandani kita Pak, Ibu. Bukan sekedar appearance. Apa yang tampak di depan mata. Cara Tuhan dandani kita. Sampai kepada bagian terdalam di dalam kita. Sehingga pada akhirnya orang bukan sekedar lihat kita appearance lalu mereka kagum.
setelah berinteraksi dengan kita, kemudian mereka tersandung. Tidak. Apa yang kemudian Tuhan ajar adalah, biar saya perintah kamu. Kamu takluk saja kepada semua aturan main dan tata cara hidup dalam firman Allah. Kamu takluk aja kepada kebenaran dalam Kristus. Masalah makan gak usah khawatir, minum gak usah khawatir, pakaian gak usah khawatir, dan garis bawahi. Tuhan akan dandani saudara dan saya. Saya garis bawahi, bukan cuma appearance, kualitas manusia di dalam kita. Amin. Sehingga kemanapun saudara dan saya pergi, dengan siapa saya kita berinteraksi. Yang orang lihat dari kita bukan sekedar kita good looking di luar. Yang orang temukan di dalam kita adalah kita berkualitas di dalam. Itu the way Tuhan berkuasa sebagai Raja yang berkeinginan untuk dandani kita all out. Amin. Lalu lihat, semuanya akan ditambahkan bagaimana? Kepadamu. Bapak Ibu, kata ditambahkan menarik sekali. Kata ditambahkan menggunakan kata Yunani prostitemi. Prostitemi itu artinya adalah ini. Kamu akan menerima lebih banyak dari yang kamu punya hari ini. Berarti maksud Tuhan adalah begini. Siapapun yang membiarkan Tuhan memerintah dan takluk kepada kebenaran dalam Kristus. Saudara dan saya punya kapasitas akan direntangkan dengan target. Saudara dan saya harus menerima lebih banyak dari yang kita terima hari ini. Kalau saudara dan saya punya kapasitas cuma untuk 1 talenta dan itu tidak mengalami perentangan, maka kita akan tetap dengan 1 talenta. Tapi siapapun yang diperintah oleh Tuhan dan takluk kepada kebenaran dalam Kristus, percayalah, dalam proses hidup, mau itu ada air mata di dalamnya, mau itu ada ratapan di dalamnya, mau itu ada tekanan di dalamnya, cerita hidup apa saja yang saudara dan saya jalani, musim apa saja yang kita hadapi di situ, selama kita berani takluk diri kepada Tuhan punya pemerintahan dan takluk diri kepada Tuhan punya kebenaran, tahukah saudara, saudara dan saya akan mengalami yang disebut dengan stretching capacity. Kapasitasnya kita akan direntangkan karena target Tuhan adalah ini, kamu harus menerima lebih banyak dari yang ada pada kamu hari ini. Saya kasih contoh. Masih ingat seorang tuan mau pergi keluar, dia panggil 3 hambanya. Percayakan kepada mereka 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kemudian dia pergi. Waktu dia datang balik, dia panggil mereka untuk meminta pertanggungan jawab dari mereka, kan? Dia panggil yang 5 datang dan berkata, Tuhan terimalah 5, saya telah menggandakannya jadi 5. Jadi terimalah ini 10 Tuhan punya. Dia panggil yang 2 bilang 2 telah berubah jadi plus 2, jadi 4. Terimalah yang Tuhan punya. Tapi yang satu tidak berkembang sama sekali. Kapasitas tidak terentang, tidak berkembang sama sekali. Saudara masih ingat apa yang sang Tuhan putuskan untuk kerjakan? Dia perintahkan begini, ambil yang 1 dari itu orang, tambahkan kepada siapa? Kalau kita akan berpikir, yang 10 kan udah punya 10 tuh. Kalau mau ambil yang 1, tambahkan kepada yang 4 kan. Supaya dia punya lebih banyak. Tidak dengan cara Tuhan berhitung. Tuhan bilang ambil yang 1, kasih kepada yang sudah punya 10. Jaraknya lebih jauh tuh sekarang. 11 ke 4. Kenapa? Siapapun berani takluk kepada Tuhan punya pemerintahan dan kebenaran dalam Kristus. Saudara dan saya akan direntangkan oleh Tuhan kapasitas. Sehingga pada akhirnya, kalau kita hari ini punya 10, dan Tuhan melihat kapasitasnya gede, Tuhan akan tambahkan lebih gede. Lebih banyak untuk saudara dan saya. Sudah? Apakah ditambahkan? Ditambahkan atau prostitemi. Arti yang berikutnya adalah begini. Tuhan akan melanjutkan apa saja yang dia telah tetapkan untuk hidup saudara. Dilanjutkan terus. Jadi contohnya begini. Kalau Tuhan telah bikin saudara dan saya bahagia hari ini, kebahagiaan itu kita tidak bisa hanya menikmatinya hari ini aja. Tuhan akan melanjutkannya sampai kita mati. Kalau Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya hikmat, kita tidak akan hanya punya hikmat hari ini. Tuhan akan melanjutkan pemberian hikmat itu terus menerus kepada kita sampai kita mati. Apapun yang ada pada kita hari ini, berdasarkan Tuhan punya pemberian, dia akan melanjutkannya kepada saudara dan saya. Sehingga tidak putus
putus di tengah jalan. Makanya tadi saya bilang, kalau Tuhan mau berkati orang benar, Tuhan berkati dia keturunan-keturunannya sampai keturunan ke-12. Karena Tuhan suka melanjutkan apa yang dia rencanakan buat kita sampai keturunannya kita. Makanya kalau saudara sudah paham ayat 33, baru sekarang akhirnya sudah tahu kan kenapa ayat 34 ditulis? Kalau dia jadi raja atas kita, memerintah kita mutlak, kita takluk kepada dia punya kebenaran. Coba-coba, dia menjamin buat hidupnya kita bahwa kamu akan bahagia. Sudah, kamu akan mendapatkan pemberian lebih banyak karena kapasitas terentang. Kamu akan saya dandani. Apalagi, kamu akan melihat bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Berlanjut atas kehidupan dari dalam kamu punya hidup sampai kepada seluruh kamu punya keturunan. Coba, kalau jaminannya ini, mau khawatir di titik mana? Makanya kenapa di ayat 34 Tuhan Yesus bilang, nggak usah khawatir tentang hari besok. Hari besok punya prosesnya sendiri. Hari besok punya kisahnya sendiri. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Sudah, kesusahan sehari cukup 1 hari. Nggak usah overthinking, nggak usah khawatir tentang hidup. Selama dia jadi raja, saudara dan saya terpelihara. Selama kita takluk kepada dia punya kebenaran. Hidupi aturan main dan tata cara hidup seperti yang dia mau untuk kita hidupi. Nggak usah khawatir tentang hari besok. Kamu, saudara dan saya, kita semua aman dalam pemeliharaan. Itu saja yang Tuhan mau kasih tahu. Amin. Sudah, saya selesai. Jadi apa yang bisa saudara simpulkan hari ini? Kalau mau bahagia, melihat perentangan kapasitas, mendapatkan Tuhan percayakan lebih banyak kepada kita, ada pada posisi didandani oleh Tuhan inside out, apalagi mau melihat keturunannya kita perkasa di bumi, sejahtera di bumi sampai kepada keturunan ke-12, putuskan 2 langkah ini saja. Kasih biar Tuhan perintah kita, takluk saja kepada dia punya aturan main, tata cara hidup dan seluruh kebenaran dalam Kristus. Amin. Sudah, saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Setelah ini kita pulang dan selamat makan siang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah seluruh kebenaran ini termaterai solid dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Supaya biarlah kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang berani takluk diri kepada Tuhan punya pemerintahan dan Tuhan punya kekuasaan. Tuhan punya aturan main dan Tuhan punya tata cara hidup. Kebenaran di dalam Kristus. Bantu kami untuk bisa membuat pembedaan antara self-righteousness dan kebenaran di dalam Kristus. Setelah kami cukup tajam membuat pembedaan, kasih buat kami kekuatan untuk meninggalkan self-righteousness. Lalu takluk saja kepada kebenaran di dalam Kristus, yaitu firman Allah. Supaya pada akhirnya semua rancangan hebat, rencana Tuhan atas hidup kami dan keturunan kami terlaksana mutlak. Sehingga biarlah seumur hidup kami disebut sebagai orang yang berbahagia. Keturunan kami pun akan disebut sebagai keturunan yang berbahagia. Perkasa di bumi karena pilihan-pilihan benar yang kami buat hari ini. Waktu kami memilih untuk takluk kepada kebenaran dan melatih diri untuk melakukannya. Tuhan memberkati kami. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Kami akhiri ibadah hari ini Tuhan, kami mau berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Tuhan, jadi pelita buat setiap kaki kami Tuhan. Menerangi setiap langkah kaki kami Tuhan. Dan kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kalau sementara jemaat-Mu akan berpisah satu sama lain Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, darah Yesus menutup kami sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat Pastor Ona Tuhan, berkati hamba-Mu terus Tuhan. Biar setiap apa yang dia sampaikan firman-Mu
membawa banyak orang kembali kepada Kristus dan banyak orang mengenal pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami angkat tangan kami mau terima berkat dari Tuhan. Orabaya sikarala bala 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 bala. Orabaya sikarala. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Tuhan menjemputi kita ke alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang menerima berkat sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. Happy Sunday. See you